Shalom, saudara-saudara. Shalom. Hari ini saya bersuka cita boleh katakan. Minggu kemarin saya pergi gereja dengan hati yang gundah-gulana. Karena pagi-pagi sebelum berangkat gereja, Lina telepon saya. Dia bilang catering panas. Jadi saya berangkat ke gereja tidak bisa tertawa saya. 36,9. Bulan Juni tahun 25 waktu itu catering batuk. Lalu batuknya pertama biasa, tapi panas dan batuknya makin kemudian ke rumah sakit. Hari pertama dokter kasih obat sama dokter masih panas. Hari kedua malam baru ketahuan batuknya itu sampai panjang. Dokter tapi sudah kena sampai ke paru-paru. Lalu dikasih obat untuk pneumonia. Langsung sembuh sih. Langsung di hari ketiga keempat boleh pulang. Nah cuma makan obatnya kurang teratur mungkin. Kalau antibiotika kan harus teratur. Lalu 3 minggu yang lalu angkat lagi batuk. Saya bilang apa dokter? Dia bilang belum 3 hari ini nanti periksa darahnya belum bisa. Jangan dibatuk pasti. Kalau ke dokter lagi, dokter langsung periksa darah. Menunggu hasil periksa darah di rumah sakit Pondok Indah. Panasnya nambah sampai 39,9. Langsung di pesolit. Lalu di hasil pemeriksaan darah infeksinya tinggi dan kemudian di ronsen dan ternyata betul. Lalu dikasih lagi obat untuk pneumonia. Saya bilang harus tepat waktu. Bakteri itu harus tepat waktu. Karena itu 7:30 pagi saya bel, 7:30 malam saya bel, dan sembuh langsung ketemu. Hari Selasa itu dokter sudah periksa, cek semua sudah bersih, dia bilang sudah bersih. Minggu kemarin angkat lagi, saya sudah langsung tekanan batin itu luar biasa. Pulang dari gereja dia bilang 38, udah nggak bisa ketawa, saya diem. Gak lama mobil lagi 38,4. Siapa dari mana? Saya bilang sama buat ibu tolong doakan. Buat dia bilang, ayo Pak, saya tak doa sama Pak itu. Nanti saya akan pilih. Pak bilang doa juga. Mari kita doa bersama. Lalu sudah doakan Nina. Pak bilang, Bu Adi bilang, Pak kita doa terus ya Pak. Jadi saya udah oke, Bu, saya doa bersama-sama dengan Pak Bu Adi. Saya sudah tetapkan mau doa dari jam 2 sampai jam 5 sore bahasa roh. Tapi ternyata tidak kuat, saya 1 jam udah nggak kuat. Biasanya saya 2 jam kuat, mungkin dengan tekanan sudah luar biasa. Jadi hampir semalam saya doa terus, jam 7 malam, jam 9, jam 2 malam. Pagi-pagi jam 7 sampai 7 pagi. Saya bilang, gimana? Sembuh. Luar biasa. Hari ini saya bersuka cita dan Tuhan memang ada. Tuhan yang ada di tempat ini sejak awal gereja ini berdiri. Mujizat kesembuhan ada. Waktu itu ini saya sambungnya. Jadi waktu awal gereja ini berdiri, Lina itu masih SMP loh. Dia jatuh naik sepeda motor, boncengan bertiga sama temennya. Dia tidak berani ngomong, sampai bengkak kakinya. Saya bawa ke rumah sakit Probolinggo juga terbengkak. Dan bengkaknya makin hitam, saya khawatir ini gambar. Jadi saya berdua di waktu gereja awal datang ke rumah didoakan. Paginya kempes. Saya mau berkata bahwa gereja ini sejak awal punya kuasa kesembuhan. Karena itu
Kalau kita mau bersatu, kita berdoa ke tempat ini, maka tempatnya akan dipakai oleh Tuhan menjadi gereja kesembuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Lagi waktu gereja masih di ujung, paling ujung. Waktu itu kan ada pendalaman Alkitab. Waktu itu saya singernya diantaranya begitu. Sok pikir ada 4, aku dia bilang aku jalan saja karena bentar gitu. Sudah hampir seminggu makan bubur. Saya bilang bahwa kalau hilang satu rasanya nggak enak. Jadi saya bilang kamu naik aja, kamu saja. Setelah selesai kebaktian jam 8 dia bilang sama saya, ayo makan nasi goreng berat. Tapi bengkak, jadi sembuh. Bagaimana sembuhnya? Waktu singkat. Dia merasa ada yang cabut dan kempes itu. Malam itu makan nasi goreng berat. Jadi di tempat ini, gereja ini luar biasa, saudara. Satu lagi, saudara, waktu saya kena stroke, saya kena stroke di bawah sini. Waktu kebaktian Kamis November setengah 7 malam, saya jatuh. Saya masuk rumah sakit 11 hari. Pulang dari rumah sakit saya belum bisa apa-apa. Untuk gerakan jari aja tidak bisa. Saya hanya tiduran, bergeser tempat tidur tidak bisa. Saya putus asa. Saya sering bilang Bapak, saya pulang saja. Tapi Tuhan menguatkan saya. Dia bilang saya dulu melayani sejak di Petro, pindah ke Hukum, pindah gereja di Permata Biru, di gereja paling ujung sampai gereja Tua. Cuma ini saya belum pernah naik. Dulu saya mencita-citakan terakhir saya di sini, tapi Tuhan ternyata memberikan saya di bawah. Dalam rasa putus asa itu, rasanya Tuhan bicara sama saya jam 2 malam. Dia bilang nanti Kamis ketemu saya. Kamis itu dulu ada kebaktian khusus dan waktu itu memang Pak Kim menyerahkan saya untuk mengelola untuk shock leader. Karena itu saya Kamis berangkat ke sini dipotong, saya naik, ditaruh di kursi roda. Saya merasa kalau saya ketemu Tuhan malam itu, saya pulang berjalan. Tapi tidak, udah begitu kok nggak muncul. Cuma waktu itu pendetanya khotbah tentang Yohanes. Pada awalnya firman bersama-sama Allah. Itu saja saya katakan. Itu hari pertama Jumat saya dibiarkan Pak Paulus, itu orang dari Alfa Omega. Dari Alfa Omega saya nggak kenal, cuma Pak Paulus bilang saya tahu dari Pak Rusdian. Dia Pak William pelayan Tuhan, saya bilang ya. Berapa kali baca Alkitab? Saya bilang belum catatan saya bilang, mari mau berdoa bersama saya Bapak Janji. Sehari ini 5 Bapak saya bilang mungkin. Setelah doa mulai saya baca itu di bulan Februari, Januari. Anehnya begitu saya mulai belajar firman Tuhan, tenaga yang masuk ke saya seperti alirannya luar biasa. Dulu awalnya saya suruh berdiri sama yang pelatih. 1 menit aja rasanya namanya sama tidak kuasa. Dan sejak saya membaca firman itu tenaga masuknya luar biasa. Februari, Maret, 1 April saya sudah bekerja luar biasa. Dan sampai hari ini karena itu ada nasar saya sudah membaca sampai 33 kali. Luar biasa Tuhan. Ada lagi, boleh nggak? Masih ada lagi 1 istri saya. Bulan tahun 2017 akhir
telinganya itu berbau. Jadi seperti ada suara dalam mereka. Jadi yang ngomong sulit ya. Dia bilang karena suaranya tergembuskan. Waktu itu saya bawa ke dokter THT, dokter bilang bahwa telinga itu ada tulang rawan. Nah tulang rawan ini sudah mengeraskan usia. Jadi suaranya itu tergembus tadi. Lalu saya berdoa di ruangan kembali almarhum Cisongwa sama Bu Beri almarhum. Setiap bekerja ditanya, ya sembuh belum. Nah sembuhnya kapan? Sembuhnya itu seperti tidak waktu itu saya pergi sama Bu Helem pakai mobil di Jalan Tanjung. Saya nyetir dia di sebelah saya. Saya ngobrol baru saya sadar kok gampang dari tadi kita ngobrol biasanya angel sekali. Dia juga baru sadar kok bisa. Dan kita pulang ke rumah kita cek kerana dia dengar dan dia dengar sampai hari ini. Saudara berarti oke? Boleh. Waktu COVID, saya, istri saya, Loren, pembantu saya kena Ivo, suaminya, anaknya yang besar. Tapi yang memperhatikan mantu saya di Mulyadi. Sempat panas badannya, sempat turun 9, tapi begitu dibawa ke rumah sakit naik lagi sebenarnya. Dia juga. Nah sampai cari oksigen waktu itu setengah mati susah sekali. Jadi tegang mencari oksigen itu sudah setengah mati. Tiba-tiba malam-malam Ivo jam 7 dari saya. Ivo Haji Mulyadi kok timbul merah-merah di tubuhnya saya. Wah saya pas kembalikan waktu itu ada yang disebut jamur hitam di India. Dan itu luar biasa dari COVID. Dan di Pati sudah dikabarkan, di kota Pati sudah dikabarkan. Saya bilang, anak-anak cukup ke tempat saya saja. Bilang susah, sulit. Saya ambil keponakan saya dokter di Jakarta, dia bilang ada sih dimasukkan infus, cuma harganya mahal dan barangnya sudah ada. Saya udah putus asa sekali dan saya malam hari jam 12 saya doa di belakang saya teriak Tuhan tolong Tuhan jawabnya cuma satu, kamu harus transfer. Waktu sebelum istri saya sakit, bulan sakit, saya memang ada transfer ke Air Evangelis waktu itu dia butuh uang sakit ya. Tapi karena saya sakit satu udah nanti dulu. Jadi jawabnya Tuhan waktu coba kamu harus. Dan Tuhan tunjukkan seperti label bahwa kamu tidak kurang. Saya masuk nama saya transfer jam 2 malam. Jam 4 orangnya agar saya adalah Pak terima kasih. Artinya dia menafikan burung dari sana dan Tuhan ingat kami. Yang 8 hal bagi saya periksa di Panteloso karena saya negatif baru saja. Selesai periksa saya di parkiran Ivo Ngetir. Saya terima teleponnya dari saya. Saya bilang, napa? Ivo bilang, Mulyadi napa sembuh. Luar biasa Tuhan masih memelihara umatnya. Mujizat terjadi di mana-mana kalau kita bersandar kepada Dia. Dan yang terakhir satu lagi cuma di satu lagi matanya berbeda. Pada waktu operasi mata yang kiri berhasil yang kanan tidak. 1 minggu tidak kelihatan. Saya bawa ke KMN di foto sudah putih
Sudah putih dokter bilang ini gagal, 1 dari 2.000. Kemudian hanya bilang, ya Tuhan, apa-apa satu, asal jangan pusing saja saya. Sampai beberapa hari kita doa semuanya, sama kayak ini juga. Ketemu sama Bu Eli, ada Tuhan yang bersama, didoakan jam 8 malam. Kasihnya orang paginya melihat sampai hari ini. Jadi saudara kita sampai bahwa Tuhan selalu memelihara kita dalam segala hal. Kalau kita berharap sama Dia akan kasih saudara. Jadi saya pikir Bu Adi pernah bilang, Pak Bela, mari kita adakan KKR di tempat ini. Gereja ini punya kesembuhan. Biar gereja ini penuh. Biar gereja ini penuh seperti yang Bu Adi dapat dibuat. Saudara-saudara, saya pikir mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja ini. Biar gereja ini benar-benar dipenuhi Roh Kudus yang membahas semua sakit yang membongkar semua kesulitan orang. Dan ini boleh menjadi gereja yang besar. Begitu. Bapak, terima kasih. Saya boleh menyampaikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memelihara gereja ini. Berikanlah karunia Roh Kudus dan karunia karunia pelepasan gereja ini. Gereja ini boleh menjadi besar di akhir zaman ini. Gereja ini boleh menjadi penuhi di akhir zaman. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.